Jadi lebih ke arah sana. Dan kalaupun ternyata mereka bersama, yang diuntungkan ini lebih ke Aisarnya dibandingkan Fuji. Dua-duanya masih jauh ya, belum bisa kita katakan sekarang ini. Farrell itu hatinya nggak untuk Fuji. Tapi Fuji sempat membayangkan kalau bersama Farrell akan seperti apa. Dan itu sepertinya lebih masuk ke bayangannya dibandingkan dengan Aisar. Jadi kalau saya kira di sini, kalau masalah perasaan mereka lebih ke objektif aja ya. Kalau ternyata memang nggak mungkin, ya mereka nggak menjalankan. Nggak akan dipaksain. Nggak seperti waktu kayak dengan Torik kemarin. Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, Anda adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Konon kabarnya ada cinta segitiga, love triangle, antara Fuji, Farrell Bramastha, dan Aisar. Yang konon katanya sudah bareng dengan Jennifer Koppen, tapi banyak yang belum rela. Pengen dia bareng sama Fuji. Sedangkan masih banyak juga yang berharap Fuji ini jadi ibu dewan. Menjadi pasangan dan siapa tahu bisa menikah dengan Farrell Bramastha. Akan kepada siapa cinta Fuji ini bermuara? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Oke Mas, mungkin apa sih Mas yang dari kartu tarot Mas yang apa namanya dari penglihatan mungkin hubungan antara Fuji, Farrell dan juga Aisar? Kalau saya kira itu orang-orang ini ada pada tempat yang tidak diinginkan. Nah, mengapa demikian? Karena Aisar sebenarnya berharap bisa punya hubungan dengan Fuji, tapi konon katanya kan nggak disetujui oleh Fadli Faisal, ya maksud saya itu. Nah, Fuji ini mungkin berharapnya sama Farrell, karena kalau dilihat kan ya Fuji mungkin lebih cocoknya, dan kalau dilihat ya apa ya kecocokan di antara mereka berdua, bapaknya Pan, Farrellnya juga seperti itu. Mungkin lebih berharapnya, bukan artinya berharap sangat ya, tapi kalau diharapkan pada dua hal yang ribet dan enggak, ini kayaknya lebih enggak ribet dengan Farrell. Tapi Farrell sepertinya hatinya ini enggak untuk Fuji. Jadi saya lihat tiga orang ini itu ada di posisinya masing-masing. Tapi kalau dari Fujinya sendiri mungkin terlihat ada kebimbangan nggak sih ini antara dua pilihan tersebut Mas? Kalau dibilang bimbang sih sepertinya enggak ya. Jadi kalau kemarin misalkan ada konten Fuji menaikkan atau merepost video dari fanbase-nya, yaitu kayak fan service aja, menghargai dan menanyakan kepada fansnya, emang saya sama Aisar ini bisa secocok itu, seperti itu. Jadi lebih ke arah sana. Dan kalaupun ternyata mereka bersama, yang diuntungkan ini lebih ke Aisarnya dibandingkan Fuji. Tapi kalau untuk Aisar dan Fuji, apakah keduanya memang adanya apa kedekatan? Maksudnya tuh lebih adanya kelihatan asmara-asmara dari mereka Mas, atau seperti apa? Asmara sih kayaknya masih kurang ya, karena kalau laki-laki itu kan kalau usaha tapi ternyata nggak direstui atau lebih banyak halangannya, ya dia menganggap bahwa ya sudah, coba cari yang lebih bisa menerima. Dan sepertinya yang di Bali ini lebih bisa menerima sepertinya. Dan kemarin juga konon katanya sempat berjanjian atau dikirimi bunga seperti itu. Betul atau enggak, saya hanya sekilas. Jadi kalau saya kira di sini, kalau masalah perasaan mereka lebih ke objektif aja ya. Kalau ternyata memang nggak mungkin, ya mereka nggak menjalankan. Nggak akan dipaksain. Nggak seperti waktu kayak dengan Torik kemarin. Tapi dari fans kedua belah pihak bisa dibilang tuh sama-sama kuat nih untuk menjodohkan antara Fuji dengan Aisar, lalu Fuji dengan Farrell juga, gimana tuh Mas? Dua-duanya masih jauh ya, belum bisa kita katakan sekarang ini. Farrell itu hatinya nggak untuk Fuji. Tapi Fuji sempat membayangkan kalau bersama Farrell akan seperti apa. Dan itu sepertinya lebih masuk ke bayangannya dibandingkan dengan Aisar. Jadi kalau saya pikir ya tadi, sama seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa mereka bertiga ini ada di tempat yang nggak mereka inginkan. Karena harapan mereka ini belum terwujud. Kemarin juga sempat Fuji bilang katanya tidak ingin disangkut pautkan nih soal kehidupan pribadinya dengan Aisar nih. Karena sebelumnya kan hanya sebatas konten doang. Dan memang iya, makanya kan saya bilang Aisar naksir Fuji, Fujinya naksirnya mungkin kalau ditanya ya, di antara dua itu dan nggak milih yang lain, ya milihnya Farrell. Walaupun Fuji ini punya banyak pilihan. Nah akhirnya ya nggak nyambung gitu loh. Farrellnya hatinya kepada yang lainnya lagi. Jadi ya tiga ini sangat disayangkan nggak bisa ketemu. Jadi tenang kepada dua fanbase ini, nggak ada yang menang. Oke, Mas, tapi kalau dari Aisyah sendiri mungkin seperti apa nih? Apalagi kan ini ada yang baru juga nih yang terkait dengan Jennifer Koppen juga yang sempat disangkut pautkan juga. Iya. Nah,
Kalau itu sebenarnya ini kalau matahari itu lebih memiliki potensi yang lebih besar. Tapi seperti kita ketahui Jennifer Copen ini kan nggak segampang itu ya. Dan otomatis juga hubungan mereka ini nggak akan terwujud demikian cepat. Jennifer Copen juga masih memikirkan anaknya, masih juga belum bisa melupakan dengan apa yang kemarin kenangan bersama almarhum suaminya. Juga fansnya yang sepertinya nggak akan segampang itu membiarkan. Kalaupun dia kayak harus ada ujiannya. Ini kartunya itu kartu The Sun. Segala sesuatu tuh lebih terang, lebih mungkin untuk terjadi. Nggak ada sesuatu yang akan takut salah kita artikan dan semuanya akan terjadi seperti yang kita inginkan. Jadi artinya ini lebih jelas, nggak perlu diartikan dengan sebuah ketakutan untuk salah mengartikan. Nah itu sih terkait kemarin kan juga si Jennifer Copen sempat bilang katanya aku belum bisa buka hati, apalagi kan baru berduka karena suaminya meninggal gitu. Itu sih Mas, mungkin dari situ ada nggak sih emosi karena sering dijodoh-jodohin itu Mas? Oh iya, enggak lah. Saya lihat pun sebenarnya Jennifer ini juga mungkin sudah mulai terpaksa harus membuka hati karena dia butuh satu sosok ayah sambung untuk anaknya. Tapi mungkin nggak untuk dibicarakan di khalayak karena pasti banyak yang masih belum move on. Dan berharapnya, kalau wanita ini kan nggak mikirin objektif ya, nggak mikirin kondisi sebenarnya. Kesannya kalau seandainya sudah ditinggal nggak boleh digantikan sama yang lain, padahal ini butuh gitu loh. Butuh seorang sosok laki-laki yang bisa selalu membimbing dia, karena wanita akan selalu dalam kebimbangan dan terutama menjadi sosok ayah untuk anaknya yang secara mendadak ini hilang. Jadi sepertinya itu dengan semua yang ada ini pertimbangannya itu banyak, sehingga ya dia sepertinya masih menyembunyikan kalau sebenarnya saya lihat Jennifer Copen pun sepertinya sudah mulai membuka hati. Mas, terkait juga Jennifer Copen bisa dibilang tuh dibeda-bedain dengan Fuji nih. Gimana tuh Mas? Sempat juga di TikTok ada yang membanding-bandingkan antara Fuji dan juga Jennifer. Wanita kan hidupnya memang untuk membanding-bandingkan ya. Tapi ya kita akan tahu bahwa dua ini jelas berbeda dan ya sosoknya juga berbeda dan nggak ada gunanya membanding-bandingkan juga. Jadi kalau boleh saya katakan ya lihat ini sebagai sebuah konten hiburan saja. Nggak usah terlalu dianggap serius. Wanita memang kodratnya suka membanding-bandingkan. Menurut kalian dengan siapa Fuji ini pantas untuk bersanding? Dan jika ternyata tidak dengan dua itu, kira-kira siapa yang pantas untuk mempersunting Fuji? Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Jika kalian ingin dibacakan kartunya, hubungi nomor kami di bawah sini. Dan jika saya membaca, mungkin jadi sebuah solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk apapun permasalahan kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.